Halo semuanya, selamat siang, selamat pagi. Di sini masih pagi menuju siang sih sebenarnya. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal perhelman, khususnya bagian visor. Karena di sini di hadapan kita semua ini udah ada Array RX7X. Ini Snell masih 2015, ini versi SNI. Nah, ini barangnya SNI ini udah gue pakai. Kalau yang ini sih udah hitungannya baru bulanan sih, karena sebelumnya juga gue udah pakai RX7X itu yang sebelum versi SNI ini udah hitungannya setahun kan. Sebelumnya juga udah setahun juga pakai Astro IQ, semua warna putih. Dan kita akan bahas soal visornya, visor yang kebetulan dua-duanya ini dia anti embun. Nah, nanti kita bahas ini. Pertama, ini ada visor dark flat, tapi ini dark flat yang versi race. Nanti kita akan bahas bedanya apa sama yang visor dark flat biasa, dan nanti kita juga akan bahas soal ini nih, visor dual tone. Nah, sip. Pertama kita bahas, kita lepasin dulu kali ya, yang DF flash ini. Buka, enaknya RX7X itu atau sistem fast ya, tuh dia kayak tinggal pencet gini aja nanti sidepodnya udah kebuka gitu ya. Kalau misalnya yang RR5 ke bawah kan dia kita visornya angkat dulu, terus kayak nanti ada centolannya yang kita tarik, dan kita tarik visornya, terus masangnya juga agak-agak ini sih, agak-agak seru awal-awal. Kalau yang udah fast gini kan udah gampang, tinggal tarik aja. Nah, ini kita tarik dulu. Nah, jadi ini visor ini dark flat, tapi ini bukan dark flat biasa, karena ini adalah dark flat edisi race. Jadi kita nanti bilang aja DF race gitu. Nah, bedanya apa sih? Bedanya yang paling signifikan, dan kayaknya cuma satu-satuan beda deh. Jadi ini dia kayak punya semacam lapisan anti fognya gitu, dan ini lapisannya kayak apa ya? Kayak semacam kutek sih. Jadi kalau misalnya kutek atau cat bening atau cat oles bening gitu, kalian olesin dan bentuknya tuh kayak gini. Ini nggak tahu sih di kamera kelihatan atau enggak, cuman ini ada bedanya nih. Yang ini ada lapisannya, sementara yang ini nggak ada. Jadi nggak semuanya dilapisin ya. Jadi cuman bagian pandangannya aja. Nah, ini juga sebenarnya untuk DF flash ini ada versi lainnya yang anti fognya tuh bukan model kayak gini. Jadi kayak model kayak apa ya? Kayak film lah, kayak kaca film gitu. Itu warna ungu. Itu juga gue sempet lihat. Nah, terus juga untuk DF flash ini sebenarnya dia nggak dijual bebas sih. Jadi ini khusus buat, sebenarnya harusnya buat pembalap gitu. Jadi kalau misalnya kalian pembalap balapan, katanya sih dapatnya ya visornya ya DF flash ini, ada anti fognya gitu. Dan ini nggak dijual bebas, dan ini gue kebetulan aja dapat dari orang lah. Ini beneran, dan ini beneran anti embun sih. Ini kita lihat, kita tes. Nggak kelihatan sih karena ini siang. Cuma kalau misalnya ini kita tes, kita tiup, ini kelihatan yang di sini bakal berembun dan di sini enggak. Nah, sementara untuk pandangannya sebenarnya masih sama sih, tuh kayak nggak jauh beda, karena ini juga lapisannya clear kan. Jadi kalau misalnya kita bandingin sama DF biasa ya impresi penggunaannya sama, mirip-mirip. Cuman bedanya yang ini bisa nahan embun. Gue nggak bilang ini beneran anti embun ya, karena kalau misalnya kita lagi hujan-hujanan nih, dari yang udah-udah nih, yang udah gue rasain. Jadi kita misalnya udah hujan-hujanan nih, atau nggak lagi hujan-hujanan, visor bagian luar itu basah. Nah, kalau misalnya kayak gitu dan kita lagi berhenti di lampu merah, ini dikit-dikit bocor embun di sini. Tapi nanti lama-lama ya kaca-kaca juga embun juga. Cuman bedanya apa? Kalau misalnya kaca DF biasa, kalau misalnya berembun kan kita jalan pelan tuh embunnya masih belum tentu hilang ya. Kalau misalnya ini kita bawa jalan biasa, jalan 20 aja, ini nanti dia udah hilangnya udah cepet. Yang penting ini dibawa jalan aja. Jadi selama kita jalannya
lumayan cepet. Dan misalnya lagi hujan nih, terus kita berhenti lampu merah, nah ini baru mulai berhubung, mulai tipis bocor gitu. Tapi kalau misalnya kita udah jalan lagi, udah jalan bentar ya, tanpa perlu buka kaca atau disentelin dikit aja, nggak perlu kayak gitu, itu embunya udah bisa hilang sendiri sih. Jadi begitu. Ini walaupun anti fog, ini nggak sepenuhnya anti fog gitu, jadi tetap embun bocornya masih tetap ada gitu. Nah terus selain itu kekurangannya juga ini nggak akan bertahan selamanya sih si lapisan anti fog ini, karena dia lama kelamaan kalau udah kemakan umur bisa ngeletek nih, kayak contohnya di sini nih. Tuh ini kan udah mulai ngeletek nih, tuh ada lapisannya. Kalau kering dia kayak film gitu, kayak kaca film. Nah jadi ini bisa dikeletikin juga sih. Jadi kalau misalnya nanti anti fognya udah ngeleteknya udah parah gitu ya, udah malah ganggu pandangan, ini bisa dikeletekin, direndam di air hangat gitu, digosok-gosok, nanti bisa lepas. Cuman kan ini masih bagus, jadi ya masih oke lah. Jadi kalau misalnya kalian sering naik gunung atau nggak ke Lembang atau nggak ke puncak gitu kan, cuaca yang cerah cuman emang udaranya dingin kan, kadang-kadang suka ngembun tuh. Nah itu nanti kalau pakai yang DFS ini dia enak bakal ngembun. Cuman kalau misalnya hujan badai terus kita berhenti atau jalan lambat, ya tetap dia nggak ngembun. Jadi ini begitulah, cocoknya untuk emang beneran kalau misalnya lagi jalan cuaca cerah cuman di kondisi lingkungan yang dingin, ini enak sih, nggak ngembun. Terus selanjutnya sih ya nggak ada bedanya lagi sama yang biasa, sama pentolnya masih sama gini, pentolnya sama-sama pentol gede juga gitu kan. Terus kode produksi juga ini DF biasa juga ada juga, yang di sini ada kode produksi, jadi ya selebihnya nggak ada yang spesial sih. Model alisnya pun juga sama kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang DFS kayak gitu, ini juga udah gue tulis kok di WordPress gue, jadi bisa baca, nanti linknya ada di deskripsi, lengkapnya tinggal baca aja. Nah, kita selesai bahas yang ini, kita bahas yang dual pen sekarang. Nah ini dual pen, misalnya dual pen, orang juga ada yang bilang dual pen lah sih, cuman ini dual pen harusnya. Nah gini bentukannya, kita bahas mulai bedanya dulu dari yang visual DF dan DF biasa kali ya. Nih bedanya kalau misalnya di dual pen, yang paling kelihatan itu sama, dia nggak punya alis. Tuh dia nggak punya alis. Yang kedua, dia ada karetnya, ada karet talang air nih. Tuh di sini ada karet talang air biar air nggak masuk dari atas, kita nggak bocor. Terus juga dia beda di pentolnya nih, dia model pentolnya tuh kayak gini. Sementara kalau misalnya yang biasa kan dia cuma gini doang kan, atau bahkan kalau misalnya yang visor cembungnya atau clear flat yang lama itu kan dia cuman lebih kecil dari ini gitu, cuman ya apa ya bagian dari visornya dilekukin aja dikit gitu, nonjol dikit. Nah sedangkan kalau misalnya yang dual pen ini dia beda bentuk, lebih panjang. Terus di sini juga ada tulisan Arai Fast V double, tuh ada tulisan double kalau misalnya kelihatan. Nah terus kalau dari dalam bedanya apa? Ini dual pennya tuh di sini, jadi dia di dalamnya tuh ada lensa tambahan lagi. Prinsipnya sama kayak anti fog pin lock lah atau anti fog yang lainnya. Jadi kayak dia nambah lensa lagi di dalamnya, dan kalau misalnya anti fog pin lock atau yang lain gitu kan itu dia ditempelin ya. Maksudnya kayak bisa lepas pasang dengan mudah. Kalau misalnya mau lepas tinggal buka gitu aja. Kalau misalnya dual pen ini ada lemnya nih. Ini dia yang dari sistem ini dia di lem gitu. Jadi ya prinsipnya sama sih, cuman bedanya ini di lem.
foam lagi, untuk pakai foam gitu. Terus perbedaan lainnya mungkin di bagian ini nih, smoke-nya. Jadi kalau misalnya untuk dual fan ini dia ada dua varian smoke. Yang pertama itu yang clear, terus yang kedua ini light smoke. Tapi light smoke-nya ini dia beda sama light smoke di visor flat biasa. Jadi kalau misalnya visor flat biasa itu kan dia ada yang pertama ada yang clear, terus yang kedua ada yang light smoke, dan yang ketiga ini ada yang dark smoke ini. Kalau untuk yang pasar bebas ya, dijual bebas. Nah ini tuh kalau misalnya yang seri light smoke-nya itu dia nggak jauh beda sama yang versi clear, jadi masih terang. Beda sama ini kan, ini light smoke cuman hitungannya dia udah lebih gelap gitu. Jadi antara light smoke yang flat biasa sama yang dark smoke ini, jadi ada lebih gelap gitu. Nah sebenarnya ini juga smoke yang ukurannya segini itu ada juga yang versi race-nya. Jadi modelannya sama kayak gini kan, modelan kayak ada visor biasa, kayak visor flat biasa kayak gini modelannya, cuman dia tintnya itu apa ya bahasanya, kegelapannya lah ya, bahasa gampangnya, kegelapannya itu tingkat kegelapannya itu sama kayak yang gini, cuman dia udah race juga, ada anti fognya. Nah itu yang agak jarang sih, susah nyarinya, katanya lebih susah daripada dibandingkan nyari yang DF race ini, lebih susah nyari yang light smoke race gitu. Dan itu lebih enak sih dipakainya siang malam, bisa gas-gas aja. Nah kalau ini dia light smoke yang udah dibilang tadi gitu, beda sama light smoke yang versi flat biasa. Terus impresi penggunaannya, penggunaannya ini kalau misalnya kita lihat, gue sih kurang suka ya dengan dual fan ini, karena apa ya, sistem double layer kayak gini. Karena kalau misalnya ya prinsipnya dua lensa ditempel, kalau yang gue rasain nih, ini tuh nanti kalau misalnya kalian nih di sini misalnya ada satu titik lampu rem, atau nggak mobil deh, ini ada dua lampu rem di sini. Nah itu nanti kebayang, jadi kalian lihatnya kayak 4 lampu rem gitu. Jadi ada semacam distorsi cahayanya gitulah, ada bayangannya. Karena ya namanya juga di sini ada dua lensa kan. Jadi ya sebenarnya wajar sih. Tapi itu dengan catatan kalau jalan malam-malam ya. Tapi kalau misalnya jalan siang atau sore sih ya ini enak-enak aja. Gitu. Terus juga kalau misalnya malam, kalau misalnya lama-lama dengan kondisi mata gua yang silindris kecil 5,5, itu lama-lama jadi pusing sih. Jadi kalau misalnya kalian riding malam nih, jalan dari misalnya dari Depok ke Bandung gitu kan, itu sekitar 3-4 jaman. Nah itu kalau misalnya sepanjang jalan sih mata kalian ngerasainnya ya kayak konsentrasi biasa. Cuman kalau misalnya kalian udah nyampe tempat tujuan, itu nanti mata kalian rasanya capek sih. Mata gua rasanya capek karena ngeliat bayangan. Jadi kan mata jadinya konsentrasinya agak ekstra ya kalau gua. Dan itu juga yang baik pakai pin lock atau pakai dual fan yang clear atau yang light smoke. Itu gua pernah cobain semua dan emang itu ya rasanya gitu. Cuman ya kalau misalnya bedanya untuk malam hari sih yang light smoke ini lebih enak ya, karena untuk meredam cahaya dari arah lawan kan. Kadang-kadang kalau jalan luar kota suka ada yang pakai lampu tembak yang dipasang di stang, atau yang lampu tembaknya itu LED dan kelip gitu, kayak entah gimana lah ceritanya itu. Atau enggak orang yang pakai lampu high beam terus gitu kan, ini lumayan meredam sih. Karena kan kalau pakai yang clear kan ini benar-benar clear, dan sebenarnya enak melihat ke jalannya, lebih clear, lebih jelas. Cuman ya kalau ada silau gitu lebih kerasa, kalau ini lebih keredam. Tapi ini juga kalau yang light smoke ini dia masih jelas kok hitungannya, karena kan dia nggak sedark ini. Kalau ini kan kalau misalnya pakai gini baru di beberapa titik, misalnya di Cianjur yang turunan panjang itu yang gelap banget kanan kirinya sawah hutan, nah itu baru kalau pakai yang ini benar. Cuman kalau pakai ini dia masih enak, masih jelas
dari sini bakal rembes, nanti di sini netes aja kan, atau enggak di visornya netes. Nah, ngalir gitu di dalam visor. Nah, kalau misalnya pakai dual pen ini dia nggak ngalir sih, dia nggak akan bocor apapun, dan nggak ada embun juga, beneran anti embun. Jadi kalau misalnya kalian mau nafas kayak gitu mau berapa menit pun juga, mau selama apapun nggak akan bocor embun gitu. Ini udah gue pernah coba juga, jadi gue pernah cobain nafas kayak gitu tadi, kayak yang di gitu cukup lama dan emang gak embun gitu. Dan itu gue cobain di tengah malam di waktu lagi lewat di puncak atau Cianjur gitu. Nah, harusnya itu kan embun kan, bahkan di pinlock juga, walaupun kalau bus area itu pinlocknya udah 120, itu gue masih tetap ngerasain ada udah mulai bocor embunnya. Kalau di sini sih enggak, emang ini lebih enak, lebih tahan embun. Dan karena dia modelnya rapet juga nih, ada rangkaian tadi, itu jadi bikin suara di dalam tuh lebih senyap gitu. Jadi kalau misalnya ada angin yang biasa kerasa di kedengaran suara angin di bagian depan itu, kalau misalnya pakai dual pen ini dia lebih senyap sih, lebih adem, lebih enak gitu. Jadi emang nyaman sih sebenarnya pakai ini. Cuman ya itu tadi, kalau misalnya malam dan mata kalian, mungkin balik lagi ke mata masing-masing ya. Kalau gue sih agak terganggu dengan tadi itu yang bayangan lampu, jadi ada harusnya asalnya jadi 2 jadi 4 itu ya, gue sih agak terganggu. Cuman ya lama-lama itu jadi ini sih, jadi kebiasaan juga, maksudnya bukan masalah besar juga, tinggal adaptasinya aja. Nah terus habis itu, sebelum bahas harga, ini ada satu lagi kekurangan dual pen yang gua kurang serap sebenarnya nih. Jadi kalau misalnya kita pasang ya, itu pasang ini, titik masuk, angkat kunci, tutup. Nah, ini ada yang gue kurang ketika pakai visor dual pen adalah, nah karetnya ini dia gesekan langsung sama si batok helm. Kalau misalnya posisi segini cuma segini doang. Cuman kalau misalnya kita tarik, kita perhatiin yang di dekat tulisan arah di bawah. Nah, mulai dari sini nih, dia tuh udah mulai ngegesek. Nah, tuh. Karena kan dia posisinya nempel kan. Ini nempel semua. Nempel sama batok karetnya. Batok kunci. Nah, ini kan nempel semua. Nah, kurangnya di mana adalah ini helm kalau misalnya kondisinya kurang bersih, ini nanti di sini tuh kelihatan garis-garis. Jadi misalnya kalian helmnya debuan atau apa, terus kalian sering buka tutup visor kayak gitu, ya nanti di sini bakal ada garis-garis halus gitu. Ya, karena ya debunya ke bawah dari si karetnya ini, si karetnya ya kegesek lah sama karetnya ini, kan karetnya nempel banget sama batok helmnya kan. Pertama di situ. Terus yang kedua, buka tutup visor jadi lebih, kalau dibandingin ini ya, ini kan enteng bukanya. Kalau yang ini jadi agak lebih berat, lebih satu dibandingin. Nah, langkahnya juga lebih berat karena ini tadi karetnya gesek nih, kayak set. Nah, karena gesekan itu juga, ini kan ya posisinya jadi kelipet kan, jadi kelipet ke dalam. Kalau misalnya kita gesek ke bawah, tuh jadi kelipet keluar kan. Nah, kurangan di hal lainnya adalah kalau misalnya ini visor ini sering kita pakai dan kita sering buka tutup. Jadi dulu gue pernah punya di Astro IQ, itu pernah ada dual pen juga clear, itu udah cukup lama dipakai dan ininya karetnya itu sobek nih bagian sini, karena ya keseringan buka tutup. Kayak misalnya ini tuh itu ke dalam, ini kelipet keluar. Nah setiap buka tutup tuh pasti akan kayak gini, akan kelipet terus balik dan namanya karet nanti kan kalau misalnya sering dipakai kepanasan, kehujanan, getas lah, jadi ya gampang sobek. Nah di situ sih kurang begitu. Terus juga ini kalau misalnya dual pen ini dia udah flat ya tuh, jadi bisa kalian pasang
bisa kalian pasang tear off biar nggak balik banget kalau misalnya lagi di sirkuit atau keluar kota gitu ya, kena kerikil gitu nggak langsung balik begitu. Dan satu lagi sih kurangnya sebenarnya, kurangnya itu ada di harga. Kalau misalnya dual pen ini emang barunya itu lumayan sih dibanding visor biasa. Jadi kalau misalnya DF biasa itu dark fade biasa itu 850 sampai 900-an gitu, atau ada mungkin ada yang di atas itu juga ya kisaran segitu. Kalau misalnya yang dual pen ini dia ini 1, lebih 1,5 itu harga barunya. Banyak yang jual 1,5, mungkin lebih murah dari itu adalah lebih mahal mungkin, tapi ya rentangnya sih segitu, let's say 1,5. Tapi kalau misalnya kalian mau second ini harga pasarannya itu tergantung orang yang jual sih. Kadang ada yang jual 1,2, ada yang jual 1 juta, ada yang jual bahkan 700 atau 800 ribu. Jadi tergantung orangnya. Dan dual pen ini paling banyak yang jual secondnya itu yang Flex Move ini. Jadi kalau misalnya kalian nyarinya yang clear itu agak-agak jarang sih. Jadi emang banyaknya orang jual kayak gitu, karena dia juga kalau misalnya dipakai siang-siang ini masih adem sih kan, walaupun nggak segelap yang ini. Jadi itu masih kerasa silaunya, masih kerasa panas sedikit gitu ya. Nah kalau misalnya untuk harga yang di Express ini gue nggak bisa bilang ya, karena kan orang jualnya beda-beda kan. Ada yang jual 1 juta, ada yang jual 800, dan barangnya juga ini susah nyarinya. Jadi ya bahas harga kayaknya nggak terlalu relevan sih. Cuman dulu gue ini dapatnya di bawah 1 juta sih, dan kondisinya masih mulus banget kayak baru. Nah jadi sekian untuk pembahasan soal visor yang anti embun, yang bisa meminimalisir embun lah ya bahasanya, di seri Arai RX7X ini atau di keluarga Fast V. Nah terus kalau misalnya yang pinlock gimana, sebenarnya gue mau bahas juga, cuman karena berhubung barangnya udah nggak ada, waktu itu udah gue jual, jadi kita bahas yang ada dulu aja. Kalau misalnya kalian mau baca atau mau tahu, itu udah ada di WordPress gue juga, jadi udah tinggal dibaca aja untuk yang pinlock ini. Dan perbandingannya dengan dual pen ini lebih lengkapnya ada di sana, jadi bisa dibaca langsung. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Nah nanti sebenarnya ada lagi sih versi penahan embun yang lebih murah dibanding dua ini, karena kan kalau misalnya kita beli pinlock aja itu kan hitungannya udah di atas 400 ya, barunya 400, 500, 600 ya, nggak tau lah pokoknya lumayan lah. Terus kalau misalnya nyari flash kan ya barangnya susah, belum tentu ada, harganya juga lumayan. Terus kalau misalnya dual pen harga secondnya lumayan, apalagi barunya kan sangat lumayan gitu. Nah sebenarnya ada satu lagi mau gue bahas, itu namanya Arai Red Shutter. Jadi dia nanti sistemnya kita lepas si mosguardnya, terus kita ganti pakai red shutter. Itu lumayan kan, gue pernah coba, walaupun masih ada bocoran embunnya tipis sih. Jadi nanti kita bahas di video yang lain lah. Nah untuk video kali ini sekian dulu, kayaknya cukup untuk bahas dua visor ini. Jadi kalau menurut gua lebih baik mana untuk harian atau touring, ya balik lagi ke selera masing-masing sih. Tapi kalau menurut gue ya dual pen ini kurang enak buat harian sih, karena ya nanti karakteris atasnya akan cepet getas, dan sininya di belakangnya bakal cepet garis gitu. Kalau helm kalian ya ada debuan atau gimana gitu. Tapi kalau misalnya helmnya bersih terus sih ya nggak masalah. Jadi balik lagi ke masing-masing. Jadi sekian, semoga bisa jadi referensi